Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri Utami dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho dengan judul Panduan dan Penerapan untuk Bertindak dengan Integritas dalam Lingkungan Bisnis. Profil diri dengan nama Sabila Putri Utami dengan NIM 28923500085 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini materi yang dibahas kali ini adalah pendahuluan dengan latar belakang etika bisnis, sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Ada landasan teori dengan pengertian etika bisnis dan teori-teori etika bisnis, pendekatan stakeholder. Ada pembahasan di sini, ada etika bisnis dalam manajemen pemasaran, etika bisnis dalam manajemen produksi, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia, dan etika utilitarianisme. Dan ada penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan daftar pusaka. Di sini ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang etika bisnis. Latar belakang etika bisnis adalah membangun relasi. Semakin banyak dan luas relasi, maka semakin besar pula prospek atau peluang yang akan kamu peroleh. Melibatkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang diterapkan dalam konteks dunia bisnis. Etika bisnis membahas masalah seperti tanggung jawab sosial perusahaan, integritas, keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Etika bisnis bertujuan untuk mempromosikan perilaku yang adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan dalam dunia bisnis. Yang kedua, ada sasaran dan ruang lingkup. Sasaran tujuan dari adanya etika bisnis adalah untuk menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis seadil mungkin serta menyesuaikan hukum yang sudah dibuat. Selain itu, juga dimasukkan untuk menghilangkan ketergantungan pada sebuah kedudukan individu ataupun perusahaan. Ruang lingkup etika meliputi analisis dan penerapan konsep mengenai kebenaran, kekeliruan, kebaikan, keburukan, dan tanggung jawab. Pengelompokan etika secara umum terdiri dari etika deskriptif, etika normatif, etika deontologi, dan etika teleologi. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, pengertian etika bisnis. Etika merupakan refleksi jiwa, ungkapan, dan perasaan terhadap perilaku atau tindakan orang lain atau diri kita berdasarkan nilai-nilai yang disepakati. Karena etika berasal dari kata etos yang berarti kebiasaan, karakter, atau watak. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Arti bisnis juga bisa didefinisikan sebagai penyedia barang dan jasa guna untuk kelancaran sistem perekonomian. Etika bisnis merupakan suatu pengetahuan tentang tata cara ideal dalam peraturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Yang kedua, ada teori-teori dalam etika bisnis. Yang pertama, teori keutamaan. Teori pertama adalah tentang keutamaan, memandang bagaimana seseorang bersikap. Perilaku atau sikap baik seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. Yang kedua, ada teori hak. Seperti pembahasan etika pada umumnya, teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu, sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Teori deontologi. Teori deontologi dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalnya, Anda bekerja dalam sebuah perusahaan dan bertugas untuk menangani pemasaran produk, maka sesuai dengan teori deontologi dalam etika bisnis, Anda harus melakukan tugas tersebut dengan baik. Yang keempat, ada teori teleologi. Kata teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos, yang berarti tujuan atau akhir. Teori ini
menganggap bisnis etis adalah yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga pada tujuan akhir. Sehingga dalam kata lain, teori ini mendasarkan konsep kebaikan. Yang ketiga ada pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitik bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Dasar pemikirannya adalah bahwa semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis terlibat di dalamnya karena ingin memperoleh keuntungan, maka hak dan kepentingan harus diperhatikan dan dijamin. Pada umumnya ada dua kelompok, yaitu kelompok primer antara lain pemilik modal atau saham, kreditur, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, pesaing, dan rekana. Kelompok dua adalah kelompok sekunder antara lain pemilik setempat, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya, dan masyarakat setempat. Dalam kegiatan bisnis yang paling penting diperhatikan kelompok primer karena berhasil tidaknya suatu tindakan perusahaan sangat ditentukan oleh relasi yang saling menguntungkan yang dijalin dalam suatu kelompok primer tersebut. Yang ketiga ada pembahasan. Yang pertama, etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Etika pemasaran adalah seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang mengatur cara perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran dan berinteraksi dengan pelanggan, pesaing, dan masyarakat secara umum. Pengertian etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Etika bisnis berkaitan dengan norma-norma moral dalam bisnis yang mempengaruhi praktik pemasaran tersebut, di dalamnya kebenaran dan keadilan dalam iklan, strategi promosi, dan perilaku bisnis secara umum. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip etika dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, keadilan, memberikan hak yang sama pada semua pihak yang terlibat dalam proses pemasaran. Yang kedua ada bertanggung jawab, menjadi bertanggung jawab atas dampak yang dihasilkan dari praktek pemasaran. Yang ketiga ada kepercayaan, menegakkan kepercayaan dan integritas melalui praktik bisnis yang jujur dan adil. Yang keempat ada transparansi, menunjukkan transparansi dalam cara bisnis yang dilakukan, terutama dalam hal pengambilan produk, keputusan, dan informasi produk yang disediakan. Pentingnya menjalankan etika bisnis dalam manajemen pemasaran, yaitu menerapkan etika bisnis dapat menciptakan kepercayaan pelanggan dan membantu memperkuat citra merek dan membangun hubungan kerja jangka panjang dengan karyawan dan stakeholder bisnis lainnya. Selanjutnya ada etika bisnis dalam manajemen produksi. Etika bisnis dalam manajemen produksi merupakan topik penting yang perlu dipahami oleh setiap pelaku bisnis. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi pengenalan, prinsip, dan tantangan yang terkait dalam etika bisnis dalam manajemen produksi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis dalam manajemen produksi. Yang pertama ada tanggung jawab sosial, yaitu memperhatikan pengaruh sosial dan lingkungan terkait dengan produksi. Yang kedua ada kualitas produk, yaitu mengutamakan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan. Yang ketiga ada keadilan pada karyawan, yaitu memberikan perlakuan yang adil dan sesuai hak kepada karyawan. Yang keempat ada etika dalam kerjasama, yaitu mengedepankan etika dalam setiap relasi bisnis dan mitra pemasok. Selanjutnya ada tantangan etika bisnis dalam manajemen produksi. Yang pertama ada globalisasi dan kompleksitas rantai pasokan. Yang kedua ada teknologi yang berkembang pesat. Yang ketiga ada menjaga standar mutu dan efisiensi. Yang keempat ada penerapan prinsip keberlanjutan. Berikutnya ada etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Etika manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan dengan sumber daya manusia dan kegiatannya. Selanjutnya ada pentingnya menerapkan etika dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama membangun budaya kerja positif.
Etika bisnis membantu menciptakan budaya kerja yang positif yang berdampak pada kesejahteraan karyawan, produktivitas, dan keberhasilan organisasi. Yang kedua, ada meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan menerapkan etika yang baik, perusahaan dapat memperkuat reputasi mereka dan menarik bakat terbaik, mitra bisnis, dan pelanggan baru. Yang ketiga, ada meningkatkan kepuasan karyawan. Karyawan merasa dihargai ketika diperlakukan dengan adil dan etis, yang berkontribusi pada tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi dan retensi karyawan yang lebih baik. Yang selanjutnya ada etika utilitarianisme. Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat ataupun buruk adalah yang tidak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan. Etika utilitarianisme adalah teori etika yang menekankan pentingnya mencapai kebaikan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi konsep ini secara lebih dalam dan menerapkan dalam berbagai konteks kehidupan. Di sini ada utilitarianisme dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada konservasi lingkungan. Pilihan yang diarahkan oleh etika utilitarianisme dalam menjaga lingkungan hidup adalah demi kebahagiaan dan kesejahteraan generasi masa depan. Yang kedua ada donasi dan amal, yaitu berpikiran utilitarian. Tindakan amal dan donasi diarahkan untuk memaksimalkan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Yang ketiga ada relawan masyarakat. Seorang relawan masyarakat mendukung utilitarianisme dengan berkontribusi pada kesejahteraan umum dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat ada konsumsi etis. Berpikiran utilitarian, beberapa orang memilih produk dan merek yang berprinsip etis untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan hidup. Kritik terhadap etika utilitarianisme. Yang pertama ada keputusan subjektif. Menentukan apa yang dianggap baik atau buruknya dalam kaitannya dengan kebahagiaan seringkali subjektif dan dapat mengarah pada perbedaan pendapat. Yang kedua ada menyalahi keadilan. Kritik terhadap utilitarianisme adalah bahwa keadilan seringkali terabaikan demi kepentingan yang lebih besar. Yang ketiga ada potensi kepenyalahgunaan. Teori utilitarianisme dapat menjadi alat yang mudah disalahgunakan jika hanya berfokus pada kebaikan sebagian kecil orang atau mengorbankan minoritas. Selanjutnya adalah penutup dan kesimpulan. Etika bisnis adalah landasan yang penting dalam bisnis yang sukses. Dalam era yang semakin transparan dan berkembang pesat, organisasi yang menganut etika bisnis yang kuat akan memiliki keuntungan kompetitif dan membangun hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan. Berikutnya adalah saran-saran. Yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis mereka. Yang kedua, ada transparansi dan akuntabilitas. Pemimpin bisnis harus bertanggung jawab secara etis dan transparan terhadap semua pemangku kepentingan. Yang ketiga ada integritas dan kepatuhan. Etika harus menjadi bagian integral dari budaya perusahaan dan semua karyawan harus mematuhi kode etik yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah daftar pusaka. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.